50 kali. Wah, katanya, wahai Muhammad, umatmu itu kecil-kecil, usianya pendek-pendek, dan ibadahnya pun biasa-biasa. Mintalah keringanan kepada Allah, mintalah keringanan kepada Allah. Dia kasih 5 menjadi 45. Masih terlalu banyak mulai Nabi Muhammad, minta lagi, naik lagi sampai 40, terus sampai 9 kali, turun 5, akhirnya menjadi 5. Tapi masih dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, itu pun terlalu banyak Nabi Muhammad. Sudahlah, nggak apa-apa, ini saya udah malu banget ini sama Allah, katanya. Ini hasil dari advice atau nasihat Nabi Musa alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita berterima kasih Ibu kepada Nabi Musa, ya. Sudah Ibu berterima kasih, sudah? Belum, ya. Sekarang aja terima kasih, wahai Nabi Musa, terima kasih, gitu ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima syariat sholat, yang hikmahnya adalah bagi kita sekalian, yaitu saat-saat yang terindah, menghunjamnya waktu antara seorang abid dan seorang khalik, ketika saat-saat sedang sholat, di saat-saat sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu mah Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj birruh wal badan, tapi saat ini ketika Rasulullah SAW menyatakan as-salatu, lanjutkan, as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat adalah mi'rajnya mi'rajnya kaum muslimin, kaum mukminin. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, Isra perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, kemudian Mi'raj dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Kita mah tetap saja tidak beranjak dari Cilengsi dari dulu sampai sekarang. Ayo Cilengsi muter-muter kita, ya. Walaupun seperti itu, tapi kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Engkeun bae kaki mah napak di Cilengsi, tapi kalbu kita melesat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minggu kemarin kita mempelajari melesatnya kalbu ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita mempelajari bagaimana kalbu kita melesat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kaki mah napak di Cilengsi, tapi kalbu kita betapa sedang mi'raj, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Ibu, kita punya kesempatan berhadapan dengan Rasulullah, berhadapan dengan Allah, walaupun secara kalbu, tapi nanti di akhirat, subhanallah, yanzuru biwajhillah, melihat wajah Allah dengan segala ketenangan dan juga kesenangan. Alhamdulillah. Nah, berangkat dari situlah Tuan Syekh Abdul Qadir memaparkan di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibit Tariqil Haq sebagai rasa syukur seorang hamba kepada Allah dan sebagai rasa terima kasih kepada Rasulullah, bahwa meningkatkan ibadah sholat. Itu pun grade-nya sudah diturunkan. Kenapa? Kalau yang lebih bersyukurnya itu dengan melaksanakan puasa dari mulai tanggal 1 Rajab sampai tanggal akhir bulan Rajab, disambung lagi sampai dengan bulan Syaban, dari mulai 1 sampai akhir bulan Rajab, disambung lagi. Kalau itu sudah pasti Ramadan. Jadi selama 3 bulan Rasulullah SAW pernah melaksanakan saum selama 3 bulan berturut-turut. Lalu bagaimana dengan umatnya? Ya, kalau seandainya mampu untuk melaksanakannya, silahkan laksanakan. Namun kelihatannya agak berat semua ini, ya. Nah, bagi yang merasa berat puasa, entah itu 2 bulan atau 1 bulan, maka diturunkan grade-nya. Ada ibadah yang ringan. Apa itu? Melaksanakan sholat sunnah Rajab dari tadi tanggal 1 Rajab, kemudian malam Jumat pertama bulan Rajab, kemudian pertengahan bulan Rajab, dan akhir bulan Rajab. Atau celana sama masih kena berat. Ada yang lebih ringan lagi. Apa itu? Sedekah. Sedekah itu yang lebih ringan daripada
sholat. Bagaimana sedekahnya? Kalau sedekah aku masanya berat gitu ya. Bagaimana tuh sedekahnya? Cukup ya senyum. Tabassamuka ala wajhi akhihi sedekah. Jadi kalau melihat orang lain, lihat orang lain, ada kotak amal, gitu cukup itu ya, gitu. Atau saya mau masukin berat ke sedekah, ada yang lebih ringan. Apa itu? Setiap 1 sampai 10 rojak membaca subhanallahi ahadis somad. Perbanyak itu zikir subhanallahi ahadis somad 1 sampai 10, kemudian 10 sampai 20 subhanallahi ahadis somad, subhanallahi ahadis somad, subhanallahi ahadis somad 10, 20 sampai 30 subhanallahi rauf, subhanallahi rauf. Saya mah masih berat, aku ngomong gimana gitu ya. Puasa berat, sholat berat, sedekah berat ini, bikin berat ini, maha puluhan gitu. Nah, itulah para hadirin sekalian, bahwa di dalam dengan melihat sedikit lagi ya, dengan melihat pemaparan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Syekh Syafo bin Yati, bagaimana itu cara untuk menanggapi kita, teringat dengan kaidah yang dipaparkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Jazan Bazul Arsyad, bahwa idza fa'arada qawaidul fuqaha, apabila bertentangan qawaid ahli fikih, maka qawaid sufiyah dengan kaidah sufiyah, maka fakhtaro qawaid sufiyah, maka ambillah qawaid yang dipaparkan oleh ahli sufi. Kenapa ahli sufi itu grade sudah lebih tinggi? Abidin itu orang yang beribadah karena ada sesuatu. Kalau arifin melaksanakan ibadah itu mah karena Allah, karena diwajiblah mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Dan kalau melihat dari sisi usia, tentu itu sangat jauh sekali. Syekh Syafo Ad-Dimyati itu mengarang kitab, atau beliau wafat pada tahun 1892. Ini seusia dengan Pangsa Abah Sepuh. Walaupun Pangsa Abah Sepuh usia 120 tahun, meninggalnya 1965. Kalau Syekh Syafo Abu Bakar Ad-Dimyati 1892. Walaupun usianya lebih senior, tapi wafatnya lebih sepuh daripada lebih sepuhan Abah Sepuh. Kemudian dari sisi usia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat tahun 1166. Jadi kalau melihat dari antara kitab I'anatul Talibi dengan kitab Al-Ghunyah li Talibit Thariqil Haq, terpaut waktu antara 726 tahun. Subhanallah ya. Tuan Syekh mah sudah memaparkan duluan, sudah melihat dengan yanzur binurillah, melihat segala sesuatu dengan cahaya Allah. Maka tenang saja kita para pengamal, bahwa ada yang mempertanggungjawabkan amaliah kita, yaitu siapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan Syekh bertanggung jawab di dunia, Tuan Syekh bertanggung jawab di padang alam barzakh, Tuan Syekh bertanggung jawab di pintu neraka. Alhamdulillah. Maka dalam artian insya Allah kita selamat dunia dan akhirat.